Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa channel Wijaya Teknik lagi, teman-teman. Kali ini kita ada di konten lanjutan ya. Ini masih project overhaul sebenarnya. Tapi saya ingin membahas pompa oli, teman-teman. Ini pompa oli di mesin 4D56 atau di engine Triton serta L300 sama ya. Nah, ini untuk pompa oli ini kita harus pastikan betul-betul, teman-teman ya, ketika kita overhaul itu pastikan pompanya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ini yang saya video ini adalah putaran dari pompa ya. Itu pompanya di situ. Untuk putarannya dia mengikuti dari crankshaft ya, dari ujung depan crankshaft ya. Jadi ketika pompa oli ini ada masalah, otomatis oli tidak akan bisa mengalir atau tersalurkan ke bagian sistem mesin ya, terutama turbo, terus juga masuk nanti ke bagian mesin-mesin yang lain ya, ke cylinder head dan ke bagian piston juga ya, belum masih untuk di silinder. Nah, ini untuk saringan strainernya itu ketika kita ngetes kita pasang, baru kita celupkan ke dalam solar aja ya, solar itu bisa, dan kita putar di situ menggunakan bur atau impact bisa ya, menggunakan selang karet. Kalau dia keluar di lubang situ yang saya tunjuk itu berarti pompa olinya masih bagus. Tapi kalau dia tidak deras, keluarnya dia lemah, kita bisa buka di baut ini, teman-teman. Nah, ini ada bautnya ya, setting valve-nya lah di situ ya. Nah, jadi dari settingan valve-nya itu di situ dia ada pair, di situ bisa ditambahin ring, satu buah ring ya, agar lebih menekan. Di situ nanti akan mengalir. Nah, dia ada di bagian sini, teman-teman. Kalau kita ganti timing belt itu kelihatan ya. Ini di bagian crankshaft ya, di bagian crankshaft. Nah, ini pembongkarannya susah karena dia harus turun mesin. Kalau nggak turun mesin agak susah untuk bongkar-bongkarnya ya. Untuk ganti pompa oli ini minimal mesin harus diturunkan. Nah, ini untuk jalur olinya ada di sini, teman-teman ya. Jadi dia masuk ke dalam blok mesin, nanti dari blok mesin baru nanti dialirkan ke sini. Nah, ini menuju ke bagian filter oli ya. Jadi ini ada ke bagian filter oli dan juga nanti ke bagian pipa turbo ya. Jadi ada pipa turbo di situ. Nah, ini bisa kita lihat itu adalah bagian filter oli ya, dudukan filter oli mesin. Nah, nanti dia akan masuk ke bagian sistemnya itu. Pokoknya dari jalur sebelah situ ya, masuk ke bagian situ filter oli, akhirnya nanti disaring oleh filter oli dan masuk ke bagian lubang baut itu ya. Nah, setelah masuk ke situ baru didistribusikan ke komponen-komponen mesin yang butuh dilumasi ya, terutama turbo, terus juga nanti untuk nembak ke oil jet ya, dan cylinder head serta komponen-komponen lainnya. Nah, ini untuk komponennya. Ketika pompa oli ini lemah atau kotor itu bisa dibersihkan dengan membuka obeng plus ya. Obeng-obengan plus di situ kita bisa buka menggunakan obeng ketok, itu kita buka dan kita bersihkan dulu ketika pompa olinya bermasalah. Jadi ini hal yang harus diperhatikan ketika teman-teman melakukan overhaul atau turun mesin ya. Ini wujudnya untuk pompanya 4D56 ya, mesin 4D56 Triton GLS HDX yang turbo ya, dan juga L300 juga menggunakan pompa seperti ini yang untuk diesel ya, L300 diesel. Nah, itu masuk ke situ nanti pokoknya putarannya ikut crankshaft ya. Ini teman-teman ya, untuk strainer ini juga wajib dibersihkan. Jadi strainer oli itu juga biasanya kotor sekali. Ketika kita overhaul kita bersihkan tuh lubang-lubang, pastikan tidak ada permasalahan atau kotoran ya. Biasa sumbatan kotoran itu yang membuat pompa oli itu kinerjanya jadi lemah seperti itu. Oil cooler juga bisa dibongkar, dibersihkan. Yang seperti sarangan bulat itu bisa dibersihkan ya. Buka untuk baut 17-an ya. Nah,
Jadi sistem pendinginannya menggunakan air ya. Di situ oil cooler yang bulat itu sistem pendinginannya menggunakan air. Jadi untuk air radiator dia melewati daerah situ juga untuk mendinginkan oli mesin. Nah, ini jadi wujud pompa olinya yang meski harus kita perhatikan ketika selesai overhaul ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.